Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat semua. Dan hari ini kita akan masuk ke mata kuliah baru nih, yaitu modifikasi perilaku. Dan ini adalah pertemuan ketiga dan 4. Langsung aja saya akan share screen, tapi seperti biasa sebelumnya silahkan teman-teman untuk komen di kolom komentar terkait dengan kehadiran teman-teman semua. Sebentar ya, saya share screen sebentar. Baik, untuk yang sekarang kita akan membahas tentang modifikasi perilaku dilihat dari perspektif sejarah perkembangannya. Ya, kita lihat dulu nih konsep dasar dari modifikasi perilaku. Menurut Milton Berger pada tahun 2005. Jadi perilaku itu adalah apa yang orang lakukan dan apa yang orang katakan. Nah, karena perilaku ini melibatkan tindakan seseorang, dengan demikian perilaku dijelaskan dengan kata kerja. Misal, ya, Acha berteriak pada ibunya, kemudian dia berlari ke atas dan membanting pintu ke kamarnya. Nah, ini nih adalah deskripsi dari perilaku yang memungkinkan diberi label sebagai bentuk kemarahan. Jadi si Acha berteriak tadi kepada ibunya, dia lari ke atas banting pintu, itu adalah bentuk dari kemarahannya si Acha. Yang berikutnya, perilaku itu memiliki satu dimensi atau lebih yang dapat diukur. Nah, kita ini dapat mengukur frekuensi suatu perilaku, yaitu kita dapat menghitung berapa kali suatu perilaku terjadi, ya kan? Misalnya Dimas menggigit kuku jarinya 12 kali selama 1 jam pembelajaran. Kemudian kita juga dapat mengukur durasi suatu perilaku atau waktu mulai saat perilaku dimulai hingga berhenti. Misalnya Zidane menangis selama 20 menit. Kemudian kita juga dapat mengukur intensitas suatu perilaku atau kekuatan fisik yang terlibat dalam perilaku tersebut. Misal, Nina berlari 500 meter. Nah, frekuensi, durasi, dan intensitas ini adalah semua dimensi fisik dari suatu perilaku. Kemudian yang ketiga, perilaku dapat diamati, dijelaskan, dan dicatat oleh orang lain atau oleh orang yang terlibat dalam perilaku itu sendiri. Karena suatu perilaku adalah tindakan, kejadiannya dapat diamati. Nah, orang dapat melihat perilaku atau mendeteksinya melalui salah satu indera ketika perilaku itu terjadi. Karena perilaku dapat diamati, maka orang yang melihat perilaku dapat menggambarkannya dan mencatat kejadiannya. Yang keempat, perilaku memiliki dampak pada lingkungan, termasuk lingkungan fisik atau sosial, ya, ada orang lain dan diri kita sendiri. Karena perilaku adalah tindakan yang melibatkan gerakan melalui ruang dan waktu, ya, terjadinya perilaku memiliki beberapa efek pada lingkungan di mana perilaku tersebut terjadi. Terkadang pengaruhnya terhadap lingkungan sudah jelas. Contoh misalnya ketika kamu menyalakan lampu dan lampu itu menyala, nah ini kan adalah efek pada lingkungan fisik. Misalnya juga ketika kamu mengangkat tangan di kelas dan dosen memanggil nama kamu. Nah, ini adalah efek pada orang lain. 5, perilaku itu hal yang wajar, yaitu kejadiannya secara sistematis dipengaruhi oleh peristiwa lingkungan. Jadi prinsip perilaku dasar menggambarkan hubungan fungsional antara perilaku kita dan peristiwa lingkungan. Prinsip ini menggambarkan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh atau terjadi sebagai fungsi dari peristiwa lingkungan. Yang berikutnya, perilaku manusia terdiri dari perilaku terbuka dan perilaku tertutup. Ya kan, overt dan covert. Perilaku terbuka ini adalah tindakan yang dapat diamati dan dicatat oleh orang lain selain orang yang terlibat dalam perilaku tersebut. Namun beberapa perilaku terselubung atau tidak terlihat tidak dapat diamati oleh orang lain. Ya kan, misalnya perilaku berpikir kan nggak terlihat gitu ya sama kita. Kemudian juga perilaku itu juga tidak dapat diamati dan direkam oleh orang lain. Nah, berpikir ini hanya dapat diamati oleh orang yang terlibat dalam perilaku tersebut, ya. Berarti ya individu itu sendiri gitu ya. Nah, ini adalah konsep utama modifikasi perilaku. Peningkatan berupa reinforcement, token ekonomi. Kemudian pengurangannya berupa punishment, extinction. Pemeliharaan berupa reinforcement schedule. Kemudian perkembangan atau perluasannya berupa shaping, fading, chaining. Berikutnya ada ciri-ciri dari modifikasi perilaku.
Yang pertama, memberikan penekanan yang kuat dalam mendefinisikan masalah berdasarkan perilaku yang dapat diukur dengan cara tertentu. Kemudian yang kedua, modifikasi perilaku merupakan prosedur dan teknik penanganan cara mengubah lingkungan individu untuk membantu berfungsi secara penuh. Kemudian modifikasi perilaku merupakan metode dan alasan yang dapat dideskripsikan secara tepat dan detail. Yang keempat, modifikasi perilaku merupakan teknik modifikasi yang sering kali dapat langsung diaplikasikan individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, modifikasi perilaku merupakan teknik dan prosedur yang dikembangkan dari riset dasar dan terapan dan juga prinsip-prinsip pengkondisian operan dan pengkondisian Pavlovian. Yang keenam, modifikasi perilaku menekankan pembuktian ilmiah bahwa intervensi atau penanganan tertentu terhadap perilaku harus menghasilkan perubahan perilaku yang terukur. Yang ketujuh, modifikasi perilaku memberikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat dalam program modifikasi perilaku. Berikutnya ada langkah penyusunan modifikasi perilaku. Menurut Martin and Peer pada tahun 2003 ya, bahwa sebuah program modifikasi perilaku yang berhasil biasanya terdiri dari 4 fase: pengidentifikasian, pendefinisian, pencatatan perilaku target yaitu phase screening atau intake, phase baseline, phase treatment, and phase follow up. Yang pertama kita lihat adalah fase screening atau intake. Pada fase ini merupakan interaksi awal antara klien dengan ahli atau pemberi modifikasi perilaku yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah menentukan kesesuaian dari ahli yang bersangkutan untuk menangani masalah tingkah laku tertentu dari klien. Fungsi kedua adalah menyampaikan kebijakan dan prosedur yang berlaku sepanjang sesi. Fungsi ketiga adalah mengidentifikasi adanya kondisi krisis seperti resiko bunuh diri misalnya kan, atau child abuse dan lain-lain yang harus segera ditangani. Kemudian fungsi keempat adalah mengumpulkan informasi untuk mendiagnosa gangguan atau masalah yang dimiliki oleh klien melalui wawancara atau tes psikologi. Dan fungsi terakhir adalah memperoleh informasi mengenai tingkah laku yang akan menjadi target intervensi. Yang kedua ada fase baseline. Setelah mendapatkan gambaran awal yang tadi ya kan mengenai masalah yang dialami oleh klien, pemberi modifikasi perilaku masuk ke dalam fase baseline. Baseline yaitu mendefinisikan tingkah laku yang hendak diubah secara jelas, lengkap, dan terukur. Nah, tingkah laku target harus dinyatakan secara spesifik sehingga pada akhirnya dapat ditentukan tuh ketercapaiannya. Untuk meyakinkan hal tersebut dapat dilakukan tes IBSO atau is the behavior specific and objective, yaitu apakah kita dapat menyampaikan kepada orang lain bahwa perilaku target sudah berlangsung sebanyak X kali atau selama X menit selama waktu tertentu, ya kan, atau apakah orang lain dapat mengetahui ketika tingkah laku target dilakukan oleh anak, atau perilaku target seharusnya tidak dapat diuraikan kembali menjadi komponen-komponen tingkah laku yang lebih kecil dan lebih mudah diobservasi. Yang ketiga adalah fase treatment, yaitu mendesain program penanganan yang efektif untuk mengubah perilaku. Pada setting pendidikan, program ini disebut dengan program pelatihan atau training atau pengajaran teaching. Ya, sementara itu pada setting komunitas atau klinis, program biasanya disebut dengan strategi intervensi atau program terapi. Dalam hal ini juga dapat digunakan grafik, ya berupa grafik yang menunjukkan efektivitas prosedur intervensi bagi anak yang sedang ditangani, yaitu apakah kemajuan menetap atau berfluktuasi serta prosedur modifikasi perilaku apakah berhasil dan yang tidak secara objektif dan tidak bias. Nah, grafik ini bisa berupa pencatatan beberapa kali tingkah laku yang muncul, ya kan, berapa lama tingkah laku itu juga muncul, atau berapa langkah perilaku sudah muncul, serta presentasi tingkah laku yang tepat itu muncul. Yang terakhir ada namanya fase follow up, yaitu untuk menentukan apakah peningkatan yang terjadi selama treatment dilakukan tetap bertahan setelah terminasi program. Penekanan terhadap pengukuran setelah terminasi program dilakukan karena masalah belum dapat dikatakan selesai jika peningkatan tidak bersifat permanen, walaupun pengukuran ini belum tentu dapat dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Jadi mungkin saja perilaku yang kita modifikasi ini udah diterapkan gitu ya ke individu, kemudian masih belum berefek sama dia gitu ya. Jadi makanya di situ tidak bersifat permanen gitu. Makanya kita harus terus memfollow up
si individu yang kita ingin modifikasi perilakunya. Nah, ini adalah area modifikasi perilaku yang dapat diterapkan untuk self-management, terapi perilaku klinis, ada di pendidikan, bisnis industri dan pemerintahan, psikologi perilaku komunitas, kemudian juga bisa di psikologi kesehatan, parenting and child management, masalah-masalah ketidakmampuan perkembangan, ya kan, kemudian masa kecil aktif dan juga skizofrenia. Nah, itu tadi ya materi kita tentang perspektif sejarah perkembangan dari modifikasi perilaku. Nah, itu tadi materi kita tentang modifikasi perilaku. Saya ingetin nih sekali lagi teman-teman untuk komen di kolom komentar terkait dengan kehadiran teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dipahami oleh kalian gitu ya. Kemudian juga dapat dipraktekkan. Tapi ini baru awal. Nanti kita akan bertemu lagi terkait dengan teknik-teknik dari modifikasi perilaku. Langsung aja saya tutup. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.